Semuanya cukup. Dimam dulu baru belajar, ya. Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Halo teman-teman, kali ini saya akan membagikan cara membuat kepala leher crispy yang super kriuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, mantap banget dan bikin nagih. Tuh, ukurannya juga sangat besar ya. Dan ini bisa banget untuk ide jualan guys. Oke, buat kalian yang suka leher kepala ayam, yang ini wajib banget untuk dicoba. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 1 kg atau setara dengan 12 kelapa kepala leher ayam seperti ini. Sebelum diolah, belah leher kepala ayam tapi jangan sampai putus seperti ini. Jadi kulitnya itu dibelah. Begitu juga dengan kepalanya. Untuk daging yang di leher itu juga diseset tipis, tapi jangan sampai putus ya, agar bentuknya itu melebar sehingga tepungnya itu jadi lebih mudah menempel. Catat, ini yang versi besarnya guys. Jika ingin dibuat versi lebih kecil agar harganya itu lebih ekonomis, misalnya dengan harga 2.000 atau 1.500 dan sebagainya, maka leher kepala ayam ini bisa dipotong jadi 2 seperti ini. Nah, ini dia guys. By the way nih, agar tampilannya itu nantinya bisa keriting sempurna, maka untuk kulit di kepala ayamnya itu juga sengaja disayat seperti ini. Jadi kulitnya itu dikelopek agar tepungnya itu bisa lebih melekat dengan maksimal. Oke, segera cuci dengan bersih. Sisihkan. Selanjutnya, di dalam wadah masukkan 6 siung bawang putih yang sudah diulek halus. 1 sendok teh kaldu bubuk, dan ini saya sengaja menggunakan kaldu bubuk sapi agar aromanya itu lebih kuat. Dan agar tidak rawan apek, tambahkan juga setengah sendok teh ketumbar bubuk. Lalu setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh bumbu bubuk kari, dan untuk bumbu karinya itu saya menggunakan merek ini guys. Agar wanginya nampol, tambahkan juga ini, yaitu 1 sampai dengan 2 sendok teh bumbu ala Itali. Jadi ini adalah campuran dari macam-macam bumbu barat yang pemakainya itu optional alias bisa dilewatkan. Sementara untuk generasi micin, kalian wajib pakai ini guys, yaitu setengah sendok teh monosodium glutamat alias penyedap rasa. 1/4 sendok teh bumbu gohyong atau bisa diganti dengan bubuk pala sesuai selera. Lalu 6 gram atau setara dengan 1 sendok teh garam. Karena menggunakan marinasi basah, maka tambahkan juga 200 ml atau setara dengan 3/4 gelas air. By the way nih, fungsi penggunaan air dalam proses marinasi ini adalah agar nantinya saat penepungan, bumbunya itu secara otomatis meresap ke tepung kering. Sehingga untuk tepung keringnya itu jika tidak lagi menggunakan banyak bumbu juga insya Allah sudah cukup gurih. Catat. Oke, setelah diaduk, segera masukkan leher kepala ayam yang sudah kita siapkan tadi. Aduk rata. Kemudian tutup. Kemudian simpan di kulkas selama 5 jam atau bisa juga dibiarkan di suhu ruang selama 5 jam. Hanya saja jika disimpan di suhu ruang, pastikan leher kepala ayamnya ini langsung digoreng sehingga kualitasnya itu tetap terjaga dan tidak rawan bau atau rusak. Sambil menunggu, selanjutnya siapkan bahan tepung kering, yaitu ada 1 kg tepung terigu protein tinggi, dan ini saya menggunakan tepung cakra curah. Dan untuk hasil keriting yang lebih halus, kita bisa menggunakan tepung terigu protein sedang sesuai selera. Oke, masukkan.
lalu 1 sase atau setara dengan 70 gram tepung bumbu Kentucky opsional. Jika tepung sasa ini dilewatkan, maka sebaiknya itu ditambahkan dengan setengah sendok teh baking soda atau baking powder atau ansis juga boleh, sesuai bahan yang ada saja ya. Dan agar kriuknya itu lebih awet, masukkan juga 60 gram atau sekitar 4 sendok makan tepung maizena. Aduk rata. Aduh, hampir kelupaan guys. Masukkan juga 2 sendok teh kaldu bubuk. Dan jika tepung bumbu sasanya tadi itu dilewatkan, maka untuk takaran kaldu bubuknya ini jadi 3 sendok teh. Oke, sisihkan. Berikutnya, siapkan bahan pencelup, yaitu ada 2,5 liter atau sekitar 10 gelas air dingin atau air es juga boleh. Jangan lupa tempatkan saringan seperti ini agar nantinya itu bisa lebih mudah mengangkat potongan ayamnya. Sisihkan. Dan jika semua bahan sudah siap, selanjutnya waktunya digoreng. Panaskan secukupnya minyak goreng. Sambil menunggu minyak panas, segera ambil secukupnya leher kepala ayam. Untuk jumlahnya itu disesuaikan dengan kapasitas wajan yang digunakan. Oke, masukkan ke dalam tepung kering seperti ini. Selanjutnya aduk sambil diputar-putar ringan dengan kedua tangan hingga semua bagian ayamnya itu terbalur tepung dengan rata dan menjadi keriting. Setelah itu masukkan ke dalam pencelup seperti ini. Diamkan sekitar 1 menit sambil menunggu kita ayak tepung keringnya dulu guys. Jadi tepung keringnya ini memang wajib selalu diayak dan halus agar hasil leher kepala ayamnya itu bisa cantik dan keriting sempurna. Catat. Oke, setelah 1 menit segera angkat. Dan masukkan ke dalam tepung kering yang sudah kita ayak tadi. Aduk dengan gerakan yang sama seperti tadi ya. Jadi gerakan awalnya itu diangkat dan diturunkan seperti ini. Lalu sesekali itu juga diputar-putar seperti ini hingga ayamnya itu keriting. Gerakannya ini memang agak lama, yaitu sekitar 3 sampai dengan 5 menit tergantung dengan jumlah potongan ayam dan tingkat kemahiran kita dalam mengaduk guys. Nah ini dia guys. Jika dirasa kurang keriting, maka proses pencelupan dan penepungannya itu bisa diulang 1 kali lagi agar hasilnya itu lebih tebal dan lebih keriting sesuai selera. Dan jika dirasa sudah cukup keriting, maka goreng potongan ayam. Pastikan begitu ayam dibalut tepung dan menjadi keriting, ayamnya ini segera digoreng alias tidak boleh dibiarkan antri atau menunggu guys. Karena jika dibiarkan agak lama, sedikit saja, maka hasilnya itu nantinya ayam Kentucky jadi rawan keras. Catat. Oke, goreng dengan gunakan api besar di awal. Hingga kepala leher ayamnya itu jadi kokoh. Durasinya itu sekitar 4 sampai dengan 5 menit tergantung dengan api kompor masing-masing. Nah ini dia guys, setelah 5 menit digoreng dan ayamnya itu terlihat kokoh, maka segera kecilkan api kompor, goreng dengan menggunakan api sedang agak kecil hingga kuning keemasan atau hingga matang luar dalam. Durasinya itu sekitar 12 sampai dengan 15 menit. Untuk tingkat kekeringan pada leher kepala ayam crispy-nya ini juga sesuai selera ya. Jika ingin hasil kulit ayamnya itu agak basah, maka total menggorengnya ini butuh waktu sekitar 15 menit.
Sementara jika ingin hasil kulit ayam pada bagian lehernya itu menjadi kering dan garing, maka total menggorengnya itu bisa sampai 20 menit guys. Bahkan kadang lebih, tergantung dengan panas kompor masing-masing. Nah, setelah total digoreng sekitar 18 menit dan ayamnya itu terlihat nyaris matang begini, segera besarkan kembali api kompor agar hasil ayam crispy-nya itu tidak menyerap banyak minyak. Lanjut digoreng sekitar 1 menit. Kemudian segera angkat. Masya Allah, saking gedenya ini pala ayam sampai seroknya itu nggak cukup 1 guys. Goreng sisanya hingga habis. By the way nih, untuk penggunaan minyak goreng pastikan selalu dalam kondisi bersih, karena jika minyaknya itu kotor maka hasil ayam crispy-nya itu juga jadi kurang cantik dan tidak kriuk maksimal. Jadi saring-saring minyak seperti ini. Atau cara lain bisa didiamkan sebentar sekitar 5 atau 8 menit. Kemudian kita ambil minyak benihnya dan untuk endapannya ini kita buang ya. Catat. Nah ini dia guys hasilnya. Masya Allah. Jika digoreng garing luar dalam begini, insya Allah kriuknya itu bisa awet lama. Ini udah 2 jam setelah digoreng. Oh bisa dilihat kan ya, meski digeletakin sampai 2 jam di suhu ruang juga teksturnya itu masih kriuk. Dan super mantap. Dan yang ini setelah 6 jam guys. Bisa dilihat kan ya, masih tetap pecah dan super crispy. Oke, sajikan leher kepala crispy dengan saus kesukaan. Dan untuk saus ala Richeese ini, resep lengkapnya itu sudah pernah dibagikan di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Catat, ayam crispy ini juga mantap banget dibuat menu geprek ya. Tuh, walau cuma disajikan dengan nasi putih juga sudah enak banget guys. Yakin? Tadi marana kencot baik ya lah yo sambal lecan. Dan untuk sambal bawang ini juga resep lengkapnya itu sudah saya bagikan di video sebelumnya ya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Tuh kelihatan banget guys lezatnya. Jujur nih ya, suami saya itu nggak doyan yang namanya kepala ayam. Leher ayam itu juga nggak suka. Tapi gara-gara dibikin crispy begini, ternyata beliau itu auto jadi lahap banget makannya guys. Katanya sih karena sambal bawangnya itu yang mantap dan bumbu ayamnya yang meresap sampai ke tulang. Masya Allah, beneran deh, yang ini recommended banget guys untuk dicoba. Wow, amazing. By the way, Kentucky ayam ini juga bisa banget dijadikan stok makanan beku ya. Jika digoreng sebagai stok makanan beku, agar dagingnya itu nantinya tidak rawan keras, maka goreng cukup setengah matang atau hingga teksturnya itu menjadi kokoh dan masih agak putih. Jadi digorengnya itu dengan menggunakan api sedang agak besar sekitar 4 atau 5 menit. Setelah kokoh seperti ini, segera angkat. Nah ini dia guys hasilnya. Selanjutnya biarkan hingga dingin. Setelah dingin, segera tempatkan di dalam wadah seperti ini. Jangan lupa tutup rapat. Selanjutnya ini bisa disimpan di dalam freezer sebagai stok makanan beku yang sewaktu-waktu itu bisa kita goreng kembali hingga ayam crispy matang. Dan jika disimpan di freezer, maka insya Allah ayam goreng Kentucky setengah matang ini bisa awet enak hingga 6 bulan. Wow, amazing. Jika dibuat ukuran kecil alias leher kepalanya itu dipotong jadi 2, maka hasilnya itu juga ternyata bisa lumayan besar seperti ini ya.
Dan ini saya bikin tadi itu nggak sampai 1 kilo ya. Ternyata hasilnya itu jadi banyak banget. Untuk kentaki leher kepala ayam ini memang sebaiknya itu disarankan untuk yang doyan bagian kepala ayam ya. Jika tidak suka bagian kepala, maka bisa diganti dengan bagian lainnya. Misalnya sayap ayam atau dada ayam atau paha ayam dengan takaran yang sama, yaitu 1 kg per satu resep. Karena jujur nih, dari 20 anak yang disuruh makan crispy ayam ini, ternyata ada 2 anak yang tidak doyan. Dan ada 2 atau 3 anak juga yang cuma makan tepungnya saja guys. Kalau dipaksakan itu kan jadi kasihan malas temen anu wong rada endas pitik ya. Gan-gane malah kon ngrokoti gulu. Ora bakal kolusi dan layu jan. Oke guys. Demikian tadi cara membuat leher kepala ayam crispy ala dahasan video. Semoga bermanfaat, dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha, amin, dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah, amin. Tetap semangat dan selalu berusaha, insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat, amin. Dan anyway nih, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel THV, jangan lupa klik tombol subscribe agar kami selalu semangat untuk membagikan update resep terbaru di video selanjutnya. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sekarang, The Hasan Video membuka fitur langganan. Dengan bergabung, kalian bisa mengakses chat khusus untuk bertanya-tanya resep, pembaruan foto dan status, dan prioritas dalam membalas komentar, dan stiker lucu untuk berkomentar. Ayo gabung sekarang!